mari kita sejenak melihat apa-apa saja atau hal apa saja yang bisa kita petik nanti di dalam firman Tuhan yang akan sampai kepada kita di dalam Minggu Jubilate tanggal 8 Mei tahun 2022 yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya akan bacakan teksnya untuk kita semua. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas kita tahu bahwa kitab Kisah Para Rasul adalah kitab yang menuliskan perjalanan para rasul. Secara khusus yang lebih mendominasi dituliskan di sana adalah perjalanan daripada Petrus dan Paulus. Dan pada saat ini kita melihat ini adalah bagian daripada pelayanan Petrus ketika dia sudah mulai mendekati kota Yope dan dia masih berada di Lydia, dan ada kejadian yang menggemparkan di kota Yope, yaitu di sana ada dikenal yang bernama Tabita atau yang disebut dengan Dorcas, atau orang yang sangat berbaik hati ataupun yang rajin berbelas kasihan kepada orang lain dan mengabdikan dirinya untuk menolong orang-orang miskin atau janda-janda miskin yang ada di kota Yope yang mengalami kekurangan. Nah, Dorcas ini terkenal dalam kehidupannya karena kebaikannya atau karena pengabdiannya untuk membantu janda-janda yang mengalami kekurangan atau janda-janda yang miskin di kota Yope, orang-orang yang berkekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat yang pertama dari teks yang telah kita baca tadi adalah bahwa Dorcas adalah seorang yang baik hati. Artinya karena kebaikan daripada Dorcas, maka ada hal yang kita petik, yaitu banyak orang yang kehilangan. Nah, di dalam kehidupan kita, segala perbuatan yang kita lakukan itu, yang baik itu akan dikenang orang walaupun kita sudah tiada dari muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, itulah yang dialami oleh Dorcas dalam kehidupannya, dan itu juga yang dialami oleh para janda tadi, mengingat segala kebaikan yang dilakukan oleh Dorcas ataupun Tabita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan atau karena belas kasihan yang ada atau pengabdian pertolongan yang dilakukan oleh Dorcas dalam kehidupannya kepada para janda itu, mereka sebenarnya tidak terima atau mereka sangat berbelasungkawa atau sangat mengalami kepedihan dengan kematian atau meninggalnya Dorcas dari dunia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena mereka sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang kehidupan umat percaya melalui Dorcas dan juga melalui murid-murid yang lain yang ada di sana, maka para orang-orang percaya yang ada di Yope menyuruh dua orang untuk menjemput Petrus ke Lydia. Di sana kita lihat kenapa Petrus disuruh. Artinya ada keyakinan, ada pengharapan bagi para janda-janda atau orang-orang yang ditinggalkan oleh Tabita tadi, bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat dalam kehidupannya, bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu hal yang akan merubah
duka cita yang ada di dalam kehidupan mereka. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Yang kedua itu berangkat untuk menjemput Petrus dan memberitahukan kepada Petrus. Nah, apa yang kita lihat setelah diberitahukan kepada Petrus, mereka memberitahukan kembali kepada Petrus setelah Petrus sampai di kota Yope, di rumah tempat kediaman Dorcas dan tempat mayat Dorcas dibaringkan. Mereka memberitahukan kebaikan daripada Dorcas ini kepada Petrus. Dan berita ini juga sudah sampai kepada Petrus tentang kebaikan Dorcas. Maka Petrus juga tergerak hatinya dan merasa kehilangan karena kebaikan yang dilakukan oleh Dorcas semasa hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita melihatkan tadi adalah ketika para janda itu memberitahukan itu kepada Petrus, artinya ada suatu pengharapan, ada suatu keyakinan bagi mereka bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik kepada mereka dan kepada Tabita yang sudah meninggal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang begitu besar membangkitkan iman percaya mereka. Nah, ketika mereka mempunyai iman percaya dan pengharapan itu semakin hidup di dalam kehidupan mereka, maka mereka menerima apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka imani, yaitu Tabita hidup kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang mau kita lihatkan dari khotbah ini, bahwa ketika kita memiliki pengharapan bahwa Allah itu mampu melakukan yang terbaik, bahwa Allah itu mampu melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita, yang akan mengubah situasi kehidupan kita, maka kita akan menerimanya. Tetapi ingat, yang kita terima itu harus keputusan Allah, bukan keputusan manusia. Tidak seperti yang kita pikirkan terkadang, tapi seperti yang Tuhan ingini. Maka pengharapan kita adalah pengharapan untuk menerima seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama yang kita lihat dari khotbah ini. Yang kedua yang mau kita lihatkan dari khotbah untuk minggu tanggal 8 ini adalah masalah ketika Petrus dijemput ke Lida. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus dijemput ke Lydia, maka mereka memberitahukan tentang kematian daripada Dorcas ataupun Tabita di Yope. Mereka mengatakan supaya bersegera pergi atau datang ke Yope. Apa yang dilakukan oleh Petrus, Bapak Ibu? Yang dilakukan oleh Petrus adalah langsung bergerak meninggalkan Lydia dan pergi ke kota Yope menjumpai duka cita yang ada di sana. Apa yang kita lihat dari sana, Bapak Ibu? Artinya ada gerak cepat. Petrus itu bukanlah orang yang suka berlambat-lambat. Petrus bukanlah orang yang suka mengulur-ulur waktu, tapi dia ingin cepat, bergerak cepat, karena dia tahu kehadirannya di sana sangat dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi suatu koreksi dalam kehidupan kita. Orang percaya itu harus bergerak cepat, harus ligat, harus sigap, tidak bisa lambat-lambat. Ketika ada umat yang membutuhkan doa, cepatlah hadir ke sana, doakan. Jangan mengulur-ulur waktu, jangan menunggu-nunggu, jangan sampai belum kita doakan, orang yang bersangkutan sudah mengakhiri pertandingannya. Belum kita doakan, orang yang bersangkutan sudah mengambil keputusan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gerak cepat yang kita lakukan juga, maka gereja juga hari ini adalah harus gerak cepat, apalagi di dalam revolusi yang terjadi pada saat ini. Di era digital yang kita lihat ini, semuanya serba cepat. Maka gereja juga harus serba cepat dan gerak cepat, tanggap akan situasi dan pergumulan daripada umatnya. Jangan hanya berpangku tangan, jangan diam, jangan tertidur. Bangkitlah dari kematian, bangkitlah dari keterpurukan itu. Karena kehadiran gereja itu harus sigap untuk menolong umat yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak lagi waktunya kita menunggu-nunggu waktu. Tidak lagi waktunya untuk mengulur-ulur waktu. Tidak lagi waktunya duduk berpangku tangan. Tetapi bergerak cepat. Bukan hanya di gereja, bukan hanya pelayanan umat. Tetapi saya mau katakan, orang percaya harus bergerak cepat
bukan hanya di dalam persoalan rohani, tetapi juga kita harus menggerakkan cepat ekonomi dan perputaran kehidupan dalam kehidupan kita. Daya saing kita harus semakin cepat di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kedua yang mau kita lihat. Dan yang ketiga yang mau kita lihatkan dalam hal ini adalah ketika Petrus sampai di kota Yope, dia masuk ke ruang atas tempat di mana Dorcas dibaringkan setelah siap dimandikan seperti adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Maka Petrus menyuruh semuanya orang keluar. Dan ketika sudah keluar, Petrus mengambil sikap berlutut di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia berlutut di hadapan Tuhan dan bertanya, berdoa kepada Tuhan, bersujud untuk meminta petunjuk daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Petunjuk yang dia minta adalah supaya dia tahu bagaimana dia harus bertindak kepada Dorcas ataupun Tabita yang telah meninggal itu. Dia tidak mau gegabah dengan dirinya. Dia tidak mau mengatur Allah. Tapi dia bertanya kepada Tuhan. Doa yang dilakukan oleh Petrus itu adalah bertanya kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberi petunjuk dan keputusan apa yang dia harus kerjakan dalam kehidupannya. Maka Petrus hari ini dalam firman ini dikatakan Petrus menerima petunjuk daripada Tuhan, yaitu untuk memerintahkan supaya Tabita bangun dari kematian, atau supaya Tabita berdiri bangun dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang mau kita lihat adalah dari cara daripada Petrus mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, sebelum mengambil tindakan tentang apa yang harus kita kerjakan kepada orang lain, tentang apa yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita, tentang apa yang harus kita perbuat untuk melayani sesama kita, ataupun tentang kehidupan kita ke depannya. Ada baiknya kita seperti Petrus, bersujud dan berdoalah, memohon petunjuk daripada Tuhan. Kenapa? Karena hanya karena Tuhan kita mampu melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu makanya dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15. Jika Tuhan mengizinkan, besok kami akan pergi ke kota itu. Jika Tuhan mengizinkan. Semua bisa terjadi jika Tuhan mengizinkan. Karena itu mintalah izin daripada Tuhan, atau mintalah petunjuk kepada Tuhan supaya yang kita lakukan itu tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan, supaya yang kita lakukan itu adalah yang terbaik di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hal pokok yang menjadi renungan bagi kita dalam minggu kita pada saat ini, yaitu di mana tema khotbah kita adalah kuasa Tuhan yang membangkitkan.